Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kedua kalinya sudah 2 hari di sini. Ya. Besok insya Allah kembali dan menyusul akan ke Lampung. Ya. Jadi saya Zusmiwati dari Bengkulu. Ya. Saya ini kemarin punya usaha, Pak. Ya. Usaha saya itu walaupun saya perempuan, Ya. saya jual beli gabah beras. Ya. Nah kemarin saya tidak ada saingan, Ya. tapi akhirnya saya bergabung kepada saingan tersebut. Ya. Namun sekarang saingan itu menipu saya. Ya. Gabah saya store ke situ sampai sekarang belum lunas. Ya. Nah, sampai kemarin HP saya sudah diblokir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biarlah nanti mungkin beliau bilang itu akan mendapatkan juga, entah dia meningkat entah dia anjlok, itu aja. Ya. Jadi saya ikhlaskan. Nah kemudian lagi gini Pak, tadi saya sudah dengar dari semalam masalah tanah. Saya juga punya tanah itu 2 hektar. Yang 1 hektarnya itu di sebelah tanah saya, di sebelah tanah saya. Yang di tengah-tengah itu diserobot. Sampai saya laporin ke polisi. Sampai sekarang tanah itu diam. Jadi saya mohon tanah itu kembali ke saya. Sebanyak 2 hektar itu. Kemarin sudah ada datang orang untuk pembelinya. Saya memang tidak ada mau niat jual. Tapi saat tanah saya serobot itu saya ingin kembali kepada saya. Gitu. Gampang Bu, Ibu foto tanahnya, gosok di alat kelamin Ibu. Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Kalau dia keluar api pasti langsung otomatis jadi milik. Kalau dia keluar asap terus gosok sampai keluar api. Jadi milik. Bisa? Insya Allah. Ibu bisa gak gosoknya? Kalau nggak bisa, ada pakar gosok nih Pak Mail dari Lampung. Nggak ada fotonya. Ibu Lampungnya mana? Saya Bengkulu, memang sudah teleponan tuh Bapak sama Pak Mail. Rencana kami kemarin Pak Mail yang bawa saya ke sini. Oh. Tapi kebetulan saya ada tampil di TV One hari Minggu kemarin. Saya bersama rombongan BKMT di TV One itu. Jadi saya duluan berangkat. Rencana saya Pak Mail yang bawa kami ke sini. Ya udah, nanti sambil Pak Mail bawa, Pak Mail ajarin gosok di mobil. Kabul. Insya Allah terkabul. Yang keduanya Pak, Ya. saya punya anak yatim itu 5 orang. Ya. Tapi masih saudara. Yatim piatu betul ada 3 orang. Ya. Yatim ada 2 orang. Ya. Jadi sekarang yang satunya kuliah, yang lainnya 2 masih jejaka, Ya. bujangan. Ya. Nggak kawin-kawin. Ya. Nah di rencana saya itu kan kata orang jangan pacaran lagi, suruh jodohkan. Dikasih jodohkan tidak mau. Jadi saya mohon bantuannya bagaimana. Kan kemarin saya dapat tamu dari Pak Mail, orang Indramayu, dia tinggal di Malaysia. Ah, dia gosok foto putrinya, kawin minggu ini dan langsung kawin. 1 minggu. Kawin ya, bicara kawin ya. 1 minggu. Itu nah Ibu gosok. Laki-lakinya Pak. Sama. Perlaki juga gitu gosok di alat kelamin Ibu. Begitu. Oh iya. Kalau Ibu terangsang biasanya langsung kawin. Itu adik saya sama anak ayu saya sudah yatim Ya, piatu. boleh. Adik saya itu juga karena orang tua kami sudah meninggal juga Boleh. anak yatim piatu. Pak. Boleh. Terima Praktek kasih. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Jamar dari Bekasi. Ya. Mungkin tadi dekat dengan Cibitung ya tadi. Iya. Ya. Saya ingin testimoni dulu Pak Ji. Sebelumnya. Testimoni man. Saya 1 tahun yang lalu itu bikin rumah makan Pak Ji. Di mana? Di daerah Tambun. Daerah Bekasi. Tambun. Grand Wisata. Grand Wisata Tambun. Iya.
pada saat saya buka, kurang lebih 10 hari menjelang bulan puasa, itu sama-sama dengan istri, kebetulan saya sendiri kerja. Nah, istri bangun usaha dan saya pun waktu itu sudah kenal RDAY mungkin baru 1 minggu lewat YouTube. Nah, saya praktekin ilmunya yang tadinya saya belum pernah sholat tahajud, saya melakukan sholat tahajud, bangun jam 00, kemudian sholat tahajud, baca Al-Quran. Nah, istri senang sekali. Istri senang sekali. Tapi dapat 10 hari kemudian istri meninggal, Pak Haji. Istri meninggal, saking senengnya ya. Penjualan, makanya nggak boleh seneng-seneng ya. Penjualan cukup tinggi waktu itu. Ya. Setelah singkat cerita, setelah saya berkabung ya, alhamdulillah dapat 3 bulan habis Lebaran itu saya buka kembali. Nah, pada saat itu, pada saat lagi berkabung itu saya tetap menjalankan ilmu RDAY. Nah, saya kan punya anak 2, Pak Haji. Yang satu spesial, mungkin sekarang ada kondisinya dia anak Down syndrome. Nah, saya bingung sekolah seperti ini bagaimana kondisinya. Saya jalanin itu, kebetulan belakang rumah saya itu musola, setiap malam bangun jam 00 saya ke musola laksanain ilmu RDAY. Kemudian anak saya itu tiba-tiba saya beli ke terapis gitu, Pak Haji. Itu di Grand Wisata. Nah, di situ anak saya dikasih gratis, Pak Haji. Jadi masuk sekolah di situ gratis. Dan saya tanda tangan di situ untuk pendaftaran aja 95 juta. Jadi padahal saya dengan yang punya itu namanya Dr. Rudi itu kenal dia waktu Covid. Itu pun satu kali saja ketemu dia dengan istri saya dan anak saya kenalkan waktu itu. Dan setelah Covid di tahun kemarin tuh saya tidak pernah ketemu lagi. Kira-kira sudah 5 tahunan. Nah, saya jalanin ilmu RDAY. Nah, anak saya kenalkan besoknya itu hari Kamis, hari Jumat saya dapat WA, kemudian hari Jumat anak saya disuruh situ digratiskan sama dia. Itu saya tanda tangan 95 juta untuk pendaftaran. Dan untuk bulanannya kurang lebih 50 juta, Pak Haji. Sampai saat ini anak saya masih sekolah di situ. Itu yang saya jalankan dari ilmu RDAY. Kemudian saya dapat 6 bulan setelah istri meninggal. Karena saya punya kebutuhan juga ya, Pak Haji, saya akhirnya menikah. Nikah lagi. Yang kedua. Ya. Nah, nikah yang kedua ini, Pak Haji, bulan mana alat kelamin yang pertama? Sama-sama enak, Pak Haji. Hah? Kebetulan setelah istri meninggal, saya yang jalanin usaha itu ya. Saya kerjakan orang. Saya sampai jual mobil, pinjaman banyak, sampai saat ini saya masih punya utang banyak terkait dengan usahanya. Saya teruskan lagi waktu itu, Pak Haji. Sampai habis sampai mobil pun sekarang sudah nggak punya. Nah, setelah saya menikah, nah jadi orang tua saya taunya, padahal saya buat modal warung tuh, buat kontrak segala macam, buat gaji karyawan, karena tiap harinya nombok. Nah, jadi ibu saya itu kurang setuju, disangkanya perempuan yang saya sekarang nikahin itu habis sama dia, gitu. Ternyata sekarang alhamdulillah dengan saya melakukan sholat tahajud, kemudian mandi jam 00, ibu saya sekarang sudah menerima. Dan sekarang saya punya usaha telur asin. Untuk usaha telur asinnya saya pun nggak punya modal, Pak Haji, waktu itu. Saya bingung modal dari mana ini. Nah, saya menjalankan ilmu RDAY, kemudian saya itu tiba-tiba temen ada yang nawarin, yaudah sekarang gue biayain semua. Saya mintanya waktu itu sholat, ada yang ngasih modal di atas 10 juta. Ya mungkin sekarang saya hitung sekitar 40 juta. Nah, itu kita cuma supply telur dari dia, kemudian kita bikin telur asin. Alhamdulillah, Pak Haji, sampai saat ini kondisinya baik. Dan satu lagi, Pak Haji, kemudian tadi malam saya baru sudah lama agak berkurang tuh untuk sholat dan bangun mandi malam. Tadi malam karena seminggu lagi kan mau
mau 1 tahun istri ya, mau 1 tahun istri, saya belum punya duit. Nah, tadi malam saya sholat, kebetulan siangnya saya ngomong sama manajer saya, Pak, saya butuh uang buat ini, ada nggak duitnya ya? Tiba-tiba saya tadi malam habis sholat tahajud, kemudian saya ngaji, dan pagi-pagi jam 5:30 saya di WA, duit udah ditransfer katanya, seperti itu Pak Haji. Jadi alhamdulillah, jadi untuk acara syukuran 1 tahun istri saya itu ada. Kemudian yang saya tanyakan Pak Haji, bisakah anak saya yang Down syndrome itu normal seperti naik kuda. anak-anak saya? Jadi orang yang sakit autis atau power syndrome, obatnya cuma naik kuda. Jadi naik kuda. Orang yang hajatnya lemot, kalau pengen hajatnya cepat terkabul, naik kuda. Makanya orang yang naik kuda atau orang yang pelihara kuda, nggak ada orang susah, ada gak? Bapak coba lihat. Tapi kudanya yang dimuliain, bukan kuda delman. Kalau kuda delman kan dipecutin, makanya hidupnya susah. Kudanya belum makan dipecutin, tukang kudanya udah sarapan. Kata kuda, gue doain lo susah. Coba Bapak lihat kusir kuda, rumahnya kan susah karena dia mecutin kuda. Nah nanti Bapak naik kuda, anaknya Bapak naik kuda, obatnya kesini naik kuda, kapan senggang naik kuda, sambil berdoa. Bisa? Insya Allah bisa Pak. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, anak yang paling tua yang sekarang sedang kuliah. Nah ini kelihatannya dia masih belum menerima Pak Haji dengan ibunya yang baru, walaupun sekarang sudah kelihatan baik. Tapi kalau keluarga semuanya, ibu saya sudah nerima semuanya gitu ya. Tapi, ambil foto putranya Bapak yang nggak setuju sama istri Bapak, Bapak yang gosok di alat kelamin istri Bapak. Jadi dia suruh duduk, Bapak yang gosok. Kalau sampai muncrat, langsung dia setuju. Ada lagi? udah aja, kita aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ya.